Dan banyak orang miskin di Indonesia itu bukan karena mereka malas, Pak Jimmy, tapi karena kemiskinan struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor yang bikin dia terpaksa untuk dimiskinkan dengan keadaan. Katanya, nasib ditentukan oleh seberapa keras kita menggenggam dunia. Katanya, kemiskinan hanyalah sebuah pilihan, sebuah penyakit yang diderita oleh mereka yang mencintai tidur lebih dari matahari. Kita dibesarkan dengan dongeng self-made man tentang mereka yang merangkak dari lumpur menuju puncak menara hanya dengan modal tekad. Tapi, pernahkah kita bertanya, mengapa jutaan orang yang bangun sebelum ayam berkokok, yang punggungnya menekuk menjadi jembatan bagi ekonomi bangsa, tetap saja tak mampu membeli daging di hari raya? Apakah mereka kurang keras bekerja? Ataukah ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang mematikan saklar lampu di ujung terowongan mereka? Hari ini, kita akan membedah luka yang sengaja ditutup plester indah bernama motivasi. Kita akan bertanya, apakah rakyat miskin karena malas? Atau mereka memang sedang dimiskinkan? Kita sering melihat narasi di media sosial. Kamu miskin karena kamu tidak disiplin. Sebuah kalimat tajam yang lahir dari mulut mereka yang tak pernah tahu rasanya perut melilit karena harga beras yang melompat lebih tinggi dari gaji harian. Mari kita jujur, kerja keras adalah syarat, tapi bukan jaminan. Jika kerja keras berbanding lurus dengan kekayaan, maka kuli panggul di pelabuhan seharusnya sudah menjadi pemilik kapal. Jika bangun pagi adalah kunci sukses, maka penjual sayur keliling seharusnya sudah punya jaringan supermarket. Ada sebuah logika yang patah di sini. Kita dipaksa percaya bahwa kemiskinan adalah kegagalan moral individu, bukan kegagalan sistem. Dengan menyalahkan si miskin sebagai pemalas, kita memberikan pembenaran bagi mereka yang berkuasa untuk mencuci tangan. Bukan salah kami jika mereka tak punya rumah, mereka saja yang tidak mau menabung, katanya. Padahal, apa yang mau ditabung jika pendapatan hanya cukup untuk menunda kematian hingga esok pagi? Inilah sisi puitis yang pahit. Kemiskinan seringkali adalah sebuah desain. Ia adalah struktur yang dibangun dengan rapi, seperti labirin tanpa pintu keluar. Satu akses yang terkunci. Bagaimana bisa bersaing jika sekolah di desa hanya punya atap yang bocor, sementara di kota besar anak-anak belajar dengan kecerdasan buatan? Itu bukan malas, itu dipinggirkan. Dua upah yang menindas saat inflasi terbang tinggi seperti Raja Wali, upah buruh merangkak seperti siput. Itu bukan kurang usaha, itu eksploitasi. Tiga hukum yang tajam ke bawah. Seorang ibu yang mencuri kayu bakar demi menyambung nyawa di penjara. Sementara, koruptor yang mencuri masa depan bangsa bisa tersenyum di balik jeruji fasilitas hotel berbintang. Dimiskinkan berarti diletakkan dalam kondisi di mana pilihanmu terbatas. Kamu ingin lari, tapi kakimu diikat oleh biaya kesehatan yang mahal, pendidikan yang tak terjangkau, dan lahan yang dirampas atas nama pembangunan. Kamu tidak sedang berjalan di atas tanah. Kamu sedang terjebak di dalam lumpur hisap yang semakin kamu lawan, semakin kamu tenggelam. Dengarlah suara parau di lampu merah. Itu bukan nyanyian malas, itu rintihan sejarah. Mereka yang tidur beralas kardus, bukan karena mimpi yang tak kunjung lurus, tapi karena tanah moyangnya telah hangus, dilahap kerakusan yang tak pernah putus. Kita sebut mereka malas, agar hati kita tenang, agar kita tak perlu merasa bersalah saat makan kenyang. Tapi lihatlah, tangan mereka yang kasar, membangun kota yang tak pernah memberi mereka kamar. Mereka adalah tumbal di atas meja perjamuan, oleh mereka yang menyebut ketimpangan sebagai sebuah kemajuan. Jangan tanya, mengapa mereka tak terbang jika sayapnya sengaja dipatahkan oleh undang-undang. Jangan tanya, mengapa mereka tetap di bawah jika tangga menuju atas hanya untuk mereka yang berdarah mewah. Kemiskinan memang bisa disebabkan oleh kemalasan, tapi dalam sistem yang pincang, kemalasan hanyalah debu di atas gunung. Ketidakadilan, menyalahkan si miskin tanpa menggugat sistem, adalah bentuk kesombongan yang paling purba. Sudah saatnya kita berhenti menghakimi mereka yang ada di dasar dan mulai mengawasi mereka yang ada di puncak. Karena sebuah bangsa tidak dinilai dari seberapa banyak miliardernya, tapi dari seberapa manusiawi ia memperlakukan rakyatnya yang paling lemah. Saya Raja Manggala, dan ini adalah cermin bagi kita semua. Sampai jumpa di kegelisahan berikutnya.